Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu, yaitu masih berbicara tentang nama Allah Al-Fattah, yang artinya Allah yang Maha Pembuka. Kemarin kita telah membahas tentang adab-adab atau syarat ketika kita mencari rizki, syarat atau adab mencari rizki. Kemudian pada hari ini, pada malam hari ini kita melanjutkan daripada pembahasan, yaitu syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Nah, ini syarat-syarat di dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Syarat-syarat menuntut ilmu. Yang pertama, syarat untuk menuntut ilmu itu adalah cerdas. Ya. Jadi syarat pertama kalau ingin menuntut ilmu yaitu cerdas. Apa maksud cerdas itu? Yaitu ialah akalnya normal. Orang cerdas itu adalah akalnya normal, artinya dia bukan orang gila. Nah, kalau orang stres itu berarti tidak masuk syarat daripada seorang penuntut ilmu. Nah, itu. Yang pertama, cerdas, artinya normal, tidak gila berarti. Kemudian pengertian selanjutnya, cerdas itu adalah akalnya tajam. Ya, samalah ya, berarti bisa nangkap. Kalau dikasih dikasih pelajaran tuh bisa nangkap. Kemudian punya daya ingat yang kuat. Jadi bukan orang lupa gitu ya, bukan orang lupa, tapi orang yang ingat. Kemudian syarat yang kedua, orang penuntut ilmu itu hendaklah dia punya keinginan yang kuat. Ya, keinginannya itu memang timbul dari hatinya yang kuat. Artinya tidak dipaksa ia di dalam menuntut ilmu itu dari keinginan sendiri. Jadi dia datang menuntut ilmu itu bukan dipaksa. Ya. Tapi lahir dari keinginan dia sendiri. Nah, itu syarat pertama. Karena kalau dipaksa kadang-kadang walaupun dia ngikut tapi tidak masuk apa yang disampaikan. Nah, itu. Yang kedua, keinginan sendiri atau kuat keinginannya dari keinginan sendiri. Itu syarat menuntut ilmu. Yang ketiga, memiliki kesungguhan. Memiliki kesungguhan. Jadi bukan iseng-iseng. Ya. Jadi kalau menuntut ilmu syaratnya tidak boleh iseng-iseng. Harus adalah berdasarkan kesungguhan. Kata Imam Al-Ghazali, jika seseorang menggunakan seluruh kesungguhan, atau dalam bahasa lain namanya himmah, kalau istilahnya itu kesungguhan, itu namanya himmah, untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan memberikan separuh kesungguhan itu. Ya.
Jadi sebenarnya separuh cuman dikasih Allah. Kata Imam Ghazali, jika seseorang menggunakan seluruh kesungguhan atau himmahnya itu untuk menuntut ilmu, maka Allah hanya akan memberi separuh saja ya daripada kesungguhan itu. Kemudian yang keempat, syarat seorang penuntut ilmu itu adalah bekal yang halal. Artinya orang tua yang memberi ongkos anaknya harus benar-benar memperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam membekali anaknya yang menuntut ilmu itu. Bekal itu artinya ongkosnya haruslah dari hasil yang halal. Yang kelima, bimbingan ustadz atau guru. Guru adalah pembimbing yang selalu mengawasi untuk memberi arahan kepada muridnya agar si murid tidak salah jalan. Nah, jadi harus ada bimbingan ustadz atau guru, harus dibimbing seorang penuntut ilmu syaratnya. Tidak boleh baca buku dewe, ya, baca buku sendiri kemudian menyimpulkan sendiri. Nah, itu tidak boleh, harus ada bimbingan guru. Guru ada tiga macam guru itu. Ada tiga macam guru. Yang pertama, Syekhut Ta'lim. Syekhut Ta'lim atau Syekhut Talaqi. Syekhut Ta'lim itu ialah guru yang kita belajar banyak ilmu syariat, baik itu ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu nahwu, ilmu sharaf. Nah, itu Syekhut Ta'lim namanya. Ilmu-ilmu agama yang kita pelajari dari guru-guru kita yang ada, ustadz-ustadz yang ada di majelis manapun. Nah, itu namanya Syekhut Ta'lim. 10 majelis, 10 guru, nah itu Syekhut Ta'lim namanya. Nah, ini silahkan kalian sebanyak-banyaknya cari guru Syekh Ta'lim. Nah, yang kedua namanya lagi Syekhut Tabarruk. Nah, Syekh Tabarruk ini kita tidak belajar dengan dia, tidak taklim dengan dia, tapi kalau dia dari jauh datang, ya, Habib ini, ulama ini, kiai ini datang dari jauh, datang kita minta air, ya, kemudian minta doa, cium tangan, ambil berkah. Namanya Syekh Tabarruk, cari berkah cuman. Nah, gitu. Cari keberkahan saja. Nah, itu Syekhut Tabarruk namanya. Atau kita pergi ke mana? Pergi ke Jawa, sampai ke pesantren ini, kemudian ketemu kiai, kemudian di situ sowan sama kiai, tabarruk, ambil berkah. Nah, itu Syekhut Tabarruk namanya. Ini juga silahkan cari sebanyak-banyaknya. Mau 1000 orang silahkan, mau 100 silahkan, tidak ada larangan. Nah, ada yang terakhir, yang ketiga yaitu Syekhul Murabbi, Syekh Mursyid. Nah, ini Syekh Mursyid adalah murabbi ruh wal jasad. Hanya satu saja, tidak boleh 2, tidak boleh 3, apalagi sampai 100, tidak boleh. Siapa ini Syekh Murabbi atau Syekh Mursyid ini siapa? Syekh Mursyid itu siapa? Atau disebut juga Syekhut Tahkim. Siapa dia? Dialah orang yang membimbing kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tahu biasanya Syekh Mursyid ini adalah aulia Allah, walinya Allah. Kenapa? Karena dia tahu keadaan muridnya, keadaan hati murid itu dia tahu. Kasyaf dia terhadap muridnya, bisa melihat dan bisa membimbing muridnya secara rohani. Bukan zahir juga dia membimbing, kalau ada salah ditegurnya, ini salah kayak gini, tidak boleh begini, dibetulkannya. Dan juga dia membimbing secara rohani. Rohani itu kita tidak sadar, tapi dia nampak hati kita. Dia bisa mengarahkan hati kita. Hati kita melenceng ke sini, diarahkan sama dia. Nah, ini hanya satu. Hanya satu saja, Syekh Mursyid ini. Nah, makanya dalam thariqah, orang berthariqah itu, orang ambil zikir, thariqah itu yang membimbingnya itu ada disebut mursyid.
Kalau kita di Kuala Tungkal ini satu mursyid, Syekh Ki Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Nah itu mursyid namanya. Kalau kita sudah baiat dengan beliau, janji, ada baiat kan? Baiat, ngambil zikir, janji, berarti kita sudah berjanji setia kepada beliau. Kalau sudah berjanji setia, kalau kita sudah punya Syekh Mursyid, satu, disuruhnya apa saja kita harus ikut. Misal, kita nih dapat amalan dari Syekh atau guru lain. Kata guru lain itu mengatakan, kau ngamalkan ini ya, datang sebanyak, ngamalkan zikir ini ya sebanyak 100 kali. Datang kita ke mursyid kita. Yang lain, yang tadi itu cuman Syekh Ta'lim ngasih amalan ini. Datang kita ke mursyid kita, bertanya, Syekh tadi aku diunjui amalan 100 kali suruh baca ini. Kata Syekh Mursyid, nggak usah, baca 50 kali aja. Kita harus menurut kepada Syekh Mursyid tadi. Itu. Kata Syekh, kau tidak usah kayak gini, keinginan kita kayak gini ya, keinginan kita belok kanan. Kata Syekh itu, kata Syekh Mursyid kita, tidak usah belok kanan, belok kiri, kau harus ngikut. Nah ini agak otoriter gini. Kalau Syekh Mursyid ini, kenapa otoriter sama beliau ini? Karena beliau sudah memegang zahir dan batin kita, karena tahu arahnya kita mau kemana. Nah ini ya, jadi banyak guru tuh, bukan seko aja, jenisnya banyak. Bagi yang sudah punya mursyid, maka dia sami'na wa ata'na, harus taat kepada mursyidnya. Itu jenis-jenis guru. Nah itu yang keempat tadi ya, harus ada. Yang kelima harus ada bimbingan dari ustadz. Jangan memandai sendiri ya, belajar, baca buku kemudian menyimpulkan dan begini. Nah, jangan sampai seperti itu. Yang keenam, panjang masa, artinya ada waktu. Jangan seminggu ikut pesantren kilat, tidak, langsung lulus pesantren kilat seminggu langsung jadi anak pengen jadi ulama, ada bisa ya. Panjang waktunya belajar, harus ada berapa tahun gitu, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, barulah dia bisa dikatakan menyukupi syarat. Seorang penuntut ilmu harus menghabiskan masa yang panjang untuk dapat mencapai keberhasilan. Tidak bisa menuntut ilmu hanya beberapa tahun saja. Setahunnya belum cukup. Tidak bisa seminggu ikut pesantren kilat atau sebulan selama Ramadan, setelah selesai pesantren kilat lalu jadi ulama, tidak bisa ya. Lalu jadi ustadz, tidak bisa, panjang waktunya. Yang ketujuh, tidak ada yang menghalangi. Tidak ada yang menghalangi kita. Semasa menuntut ilmu, hendaknya orang tua tidak membebani anaknya dengan pekerjaan-pekerjaan dan yang mengganggu pikiran, apalagi menuntut ilmu di pesantren. Kalau hanya acara haul atau selamatan, sebaiknya jangan ada izin, karena membuat si anak sering terlambat masuk sekolah. Jadi kalau misalnya kita lagi mondok di pesantren, ada acara haul ini, ada acara tablik akbar ini, ada acara ini, dosa ikut itu. Utama kita menuntut ilmu di pesantren. Nah, duduk aja di pesantren, walaupun di luar pesantren ada acara haul ini, ada acara tablik akbar ini, ada acara ini itu. Kalau kita masih di thalabul ilmi, maka hendaknya kita yang utama kita duduk menuntut ilmu itu. Sekolah juga, misalnya di PHI ini sekolah, pas jadwal sekolah orang acara hall akbar besar misalnya, mana yang utama? Kita peraikah sekolah, pergi haul, atau kita tetap sekolah? Tetap sekolah lebih utama. Jangan bolos, jangan izin, aku izin lah mau pergi haul, dah salah gitu ya. Nah, utama thalabul ilmi. Dan juga orang yang di pesantren, yang orang tuanya tidak perlu dihalang-halangi dengan pekerjaan yang berat, biarlah anak fokus kepada menuntut ilmu. Ini pesan kepada orang tua. Kemudian yang kedelapan, dukungan keluarga. Nah, harus ada mondok itu ada dukungan keluarga, bagusnya. Kalau pengen aku nak mondok pesantren, oh iyalah bagus, suka. Nah itu berarti ada dukungan dari keluarga.
Berilah semangat kepada penuntut ilmu agar ia merasa diperhatikan baik oleh keluarga dekat ataupun dari masyarakat sekampung, baik dukungan secara moral ataupun harta benda. Orang yang membantu seorang menuntut ilmu hakikatnya ia membantu agama Allah. Jadi bisa dengan harta, bisa dengan pemikiran, ya bisa dengan dukungan, support. Nah, gitu. Nah, itulah demikian daripada sebahagian syarat-syarat bagi seorang yang ingin berhasil menuntut ilmu. Ia harus menjaga yang tersebut itu jangan sampai salah satu ketinggalan. Apabila salah satu syarat-syarat itu lemah, maka hendaklah berusaha mengatasinya. Karena para penuntut ilmu banyak yang putus di tengah jalan karena tidak menjaga syarat-syarat itu. Nah, di antara berapa syarat tadi? 8 syarat. Pertama, cerdas, bukan gila. Yang kedua, punya keinginan yang kuat, memiliki kesungguhan. Yang keempat, bekal yang halal, bukan dari hasil yang haram. Bimbingan ustadz, harus ada guru. Panjang masa, waktunya panjang, tidak ada yang menghalangi dia mau berangkat atau dia menuntut ilmu, itu tidak ada yang menghalangi. Dukungan keluarga, itu 8 itu menjadi syarat. Nah, kemudian adab-adab bagi penuntut ilmu, adabnya lagi. Mudah-mudahan ya tidak selesai mungkin malam ini ya, sedikit lagi kita. Adab-adab bagi penuntut ilmu adalah gunanya adab itu apa? Adalah untuk menjadikan ilmu supaya berkah. Nah, jadi kalau kita menuntut ilmu tanpa adab bisa juga dapat ilmunya, tapi tidak ada berkah, tidak ada manfaat. Nah, banyak kan kita nengok orang yang lama mondoknya, tapi pas pulang tidak manfaat ilmunya. Tidak manfaat artinya tidak ada apa-apa. Tahap pegawainya tidak jelas kan? Nah, padahal menuntut ilmu sampai berapa tahun ya, pesantren, tapi pas balik tidak bisa manfaat dia. Nah, itu tidak berkah. Ada orang yang sedikit ilmunya tidak terlalu banyaknya tapi manfaat. Nah, itu kenapa? Mungkin dia menjaga adab ketika dia menuntut ilmu. Ilmu yang berkah yaitu ilmu yang bermanfaat. Di antara adab-adab tersebut ialah satu, niat yang baik. Nah, niat yang paling baik di dalam menuntut ilmu yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bukan bertujuan ingin dibesarkan dan dihormati orang ataupun supaya terkenal. Pertama, kalau kita menuntut ilmu, adabnya jangan sampai ketika kita menuntut ilmu, menuntut ilmu itu niatnya satu, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bukan tujuannya itu ingin dibesarkan. Aku nanti mondok nih selama 5 tahun atau mondok 10 tahun nanti supaya balik nanti orang hormat dengan aku karena aku banyak ilmu, karena aku alim. Nah, bukan begitu ya. Atau ingin dibesarkan, pas keluar nanti orangnya harus hormat dengan aku nih orang alim nih, tidak boleh disepelekan. Nah, tidak boleh gitu ya. Atau pengen dihormati, ya 10 tahun sudah mondok nih, hormatilah aku, janganlah disepelekan. Nah, gitu, tidak boleh. Ataupun supaya terkenal, nanti aku pas pulang dari pondok 10 tahun aku mondok, kemudian aku bisa ngisi pengajian ke sana kemari, bisa ceramah ke sana kemari, nanti terkenal. Itu bukan itu tujuan menuntut ilmu. Apa tadi itu? Yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi menuntut ilmu itu? Yaitu cari muka dengan guru, adab, bertingkah laku yang baik dan berusaha supaya guru senang dengan kita. Apabila guru senang dengan kita, maka ilmu-ilmu rahasia akan diturunkan kepada kita. Di dalam mencari ilmu sangat dianjurkan, tetapi kepada orang kaya sangat dilarang. Artinya tuh begini, kalau kita dengan orang kaya, dengan pejabat, dengan siapa lagi petinggi-petinggi yang lainnya tuh dilarang keras kita mencari muka, menjilat. Dengan pejabat kah, dengan orang kaya mencari muka itu dilarang. Tapi kalau dengan guru dianjurkan. Nah,
dianjurkan dengan guru mencari muka. Tahu cari muka? Cari muka tahu? Cari perhatian guru. Cari perhatian guru malah dianjurkan kalau menuntut ilmu. Kalau dengan pejabat dilarang kita mencari muka. Tapi kalau dengan guru disuruh, disuruh cari muka, cari apa perhatian guru. Macam mana caranya begitu? Boleh kalau dengan guru ya. Tapi kalau dengan pejabat, dengan orang kaya dilarang keras. Nah itu. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu menghinakan diri. Tiada rasa sombong. Orang yang sombong tidak akan mendapat ilmu yang halus-halus, apalagi sombong terhadap guru. Manalah bisa masuk ilmu kalau orang sombong terhadap guru ya. Yang bagus itu kalau di hadapan guru merasa tak punya apa-apa, walaupun kita punya apa-apa. Nah, jadi itu ibarat air, sering saya sebutkan. Kalau kita membutuhkan air, kita bawa cangkir. Di cangkir itu sudah ada airnya. Kalau kita masukkan lagi air, melimpahlah airnya. Tapi kalau cangkir itu tuh berisi, kita mau minta air, buang dulu airnya. Nanti baru kita kasih, baru nanti dimasukkan, baru masuk airnya. Jadi paham ya? Begitu. Jadi jangan merasa sombong. Kemudian yang selanjutnya adab terhadap adab penuntut ilmu itu ialah yaitu jauh dari negeri dan jauh dari keluarga agar tidak terganggu urusan-urusan rumah dan kampung. Artinya kalau ingin adab-adab selanjutnya adalah pergi jauh. Bagi yang mampu tapi dananya cukup. Kalau tidak cukup jangan dipaksakan ya. Kalau dananya cukup, mampu, silahkan pergi ke tempat yang jauh untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, ilmu yang sudah didapat harus diamalkan supaya menjadi ahlinya. Begitu juga wirid-wirid harus pula diamalkan walaupun mengamalkannya hanya sekali. Jadi kalau ada dapat ilmu, amalkan. Kalau dapat wirid atau amalan, amalkan. Walaupun cuma sekali, sudah disebut mengamalkan namanya. Paham ya? Kata guru tolong kata guru gini kita amalkan sekali. Besok tidak kita amalkan lagi. Nah, sudah termasuk orang yang mengamalkan ilmu dah tuh. Atau dikasih wirid. Ini kita amalkan la ilaha illallah 100 kali katanya. Habis sembahyang asar misalnya. Kata guru baca itu ya, kita baca sekali cuman asar itu. Kita baca sehari itulah. Besok dah kita amalkan lagi, sudah termasuk orang yang mengamalkan. Tapi bagusnya diamalkan terus menerus ya. Nah itu. Kemudian menjauhi dosa agar ilmu dapat masuk. Maka dosa harus dihindari karena cahaya ilmu tidak bisa bersatu dengan kegelapan dosa. Nah, jadi kalau kita banyak dosa, ilmu itu susah masuk. Kenapa? Karena ilmu itu kan cahaya. Dosa itu kegelapan. Gelap mana bisa bersatu dengan cahaya gitu. Paham ya? Nah, seperti yang disebut di atas bahwa siapa yang hendak memperoleh ilmu maka hendaklah berdoa dan belajar. Sabda Rasulullah SAW, hanya saja ilmu itu bisa didapat dengan belajar. Hanya berdoa saja tanpa belajar tidak akan mendapat ilmu. Ilmu tidak akan datang dengan sendirinya. Ilmu harus dipelajari baru akan diberi. Jadi berdoa dulu, minta kepada Allah, kemudian baru berusaha belajar. Itu nampaknya baru bisa mendapat ilmu. Kalau berdoa aja, ya Allah, aku pengen mendapat ilmu, tapi tidak ada usahanya. Macam mana? Bisa tak? Tidak bisa. Ya Allah, aku nak makan. Nasinya adalah di situ. Nasinya di depan kita, piringnya. Aku nak makan ya Allah, aku nak makan ya Allah. Tapi tangan tak ada diambil, nasi tadi tak dimasukkan ke dalam mulut. Mau tak masuk? Mau tak kita kenyang? Tak mau ya? Nah, ambil tangan kita, ambil nasinya, masukkan ke mulut. Nah itu usaha namanya. Doa ya Allah, Allahumma doanya macam mana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baru ambil nasinya, baru masukkan mulut. Doa
dan usahanya apa? Ngambil pakai tangan, masukkan ke mulut. Begitu juga belajar. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Baru belajar. Baca, ngulang, hafal. Nah, itu adalah bentuk usaha dan doa. Orang-orang yang hafalannya kurang, suka lupa, lebih-lebih para penuntut ilmu hendaklah ia mengamalkan. Ada amalan orang yang suka lupa. Apa amalannya? Hendaklah baca ya muhaimin sebanyak 148 kali, 148 kali. Baca ya muhaimin sesudah sholat isya. Siapa yang pelupa, ngapal pelupa, baca ya muhaimin sebanyak 148 kali, 45 kali sesudah sholat isya. Anggaplah ini amalan wajib bagi para penuntut ilmu. Kalau kalian yang menuntut ilmu, baca ini ba'da isya ya muhaimin 145 kali. Dan juga mengamalkan ya fattah 71 kali sesudah sholat subuh dengan tangan kanan di dada kiri. Ya fattah sebanyak 71 kali. Supaya apa? Supaya Allah membukakan pintu ilmu dan mudah mendapatkan ilmu. Nah, begitu juga para pedagang supaya dibukakan pintu rezeki, ya. Petani dan pegawai juga baik mengamalkan agar dibukakan pintu rezeki. Jadi bukan cuma penuntut ilmu, orang yang berdagang, pegawai, petani, supaya dimudahkan rezekinya, baca ya fattah 71 kali, tangan di dada sebelah kiri. Nah, itu setelah sholat subuh insya Allah akan dibukakan rezeki. Kemudian selanjutnya akan diterangkan juga tentang bagaimana agar dibukakan pintu ma'rifat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan bahas pada minggu yang akan datang.